Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Topik kali ini adalah mengenai struktur sistem informasi. Jadi, sebelum saya mulai, ada informasi bahwa di emas ya itu ada pretest ya pretest untuk session pertama kemarin, yaitu dimulai dari jam 1 sampai jam 5 sampai jam 3, maaf ya, dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Durasi waktunya untuk pretest itu 30 menit. Terus nanti ada juga post test ya, durasi waktunya dari jam 1 sampai jam 5 sampai jam 3 sore. Itu waktu pengerjaannya itu adalah 1 jam. Jadi di emas itu nanti akan muncul pretest dan post test itu dimulai dari jam 1 sampai jam 3 sore ya, itu harus diingat. Jadi kalau kalian buka emas ya, itu setelah jam 3 itu tidak bisa diakses. Jadi setelah session kuliah online dengan menggunakan video ini, saya harapkan kalian langsung mengerjakan pretest ya di jam 1 dan post test juga ya. Selesai pretest lalu mengerjakan post test. Nah, itu durasi waktunya sampai jam 5. Tapi masing-masing pretest itu waktunya 30 menit ya. Post test waktunya 1 jam. Nah, itu ya. Jadi waktu yang akan dimunculkan itu 2 jam ya. Tuh. Jadi harus dilihat itu ya. Jadi jangan sampai lewat dari jam 3 itu nanti akan tidak bisa diakses karena sudah diatur oleh sistemnya. Ya, itu kita mulai di struktur SIM. Jadi struktur sistem informasi manajemen ini, agenda yang akan saya jelaskan itu mengenai pertama pendahuluan, komponen fisiknya, fungsi pemrosesannya, dukungan terhadap pembuatan keputusan ya, level manajemen dan fungsi dari organisasi. Ya, itu. Nah, sekarang kita lihat ya pendahuluannya ya. Kalau kita lihat di sini struktur dari sistem informasi manajemen itu ya, itu kita lihat terdiri dari sebuah struktur komponen. Ya, kalau kita ambil contohnya ya, seperti entitas mobil, yang mana kalau kita lihat mobil itu mempunyai warna, bentuk, kapasitas penumpang, jumlah pintu, dan komponen mekaniknya, baik itu rangkanya, mesinnya, maupun transmisinya ya. Itu karena kalau kita lihat ya, transmisi ya dari mesin, rangka untuk tipe mobil itu berbeda-beda ya. Itu. Nah, kita lihat lagi pendekatan yang lain, mungkin bisa dari jenis tanaman, yang mana ada jenis tanaman. Di tanaman itu ada daun ya, batang ya, terus ada akar. Nah, dari masing-masing jenis tanaman mempunyai ciri khas yang berbeda dan juga kandungan ya vitamin yang berbeda ya. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu ya. Selanjutnya itu kita kaitkan dengan struktur SIM, yang mana di dalam struktur SIM itu ada komponen fisiknya, ada fungsi pemrosesannya, ada dukungan pengambilan keputusan, ada kegiatan manajemen,
dan ada fungsi organisasinya. Ya, kalau kita lihat ya komponen fisiknya itu dilihat dari fisik komputer itu ada perangkat keras, ya, ada memori, ya, hard disk, ya, monitor. Nah itu fisik. Kalau software ya itu piranti lunak, ya, seperti aplikasi untuk Microsoft Office, ya, desain grafis, teknik, database, prosedur, ya, prosedur yang kaitannya dengan bagaimana cara menggunakan hardware tersebut maupun software tersebut, ya. Terus kaitannya juga dengan personilnya, ya, pelaksana penggunaan hardware dan software tersebut, ya, yaitu seperti manusianya itu sendiri, ya. Nah, komponen fisik perangkat keras ini sudah jelas, ya. Berarti kalau kita lihat komponen fisik yang mana di situ ada sebuah sistem informasi, ya. Sistem informasi itu berada dalam sebuah organisasi, ya. Perangkat keras memiliki 5 fungsi, ya. Itu pertama ada masukan, keluaran, penyimpanan, pemrosesan, dan pengontrolan. Ya, kalau kita lihat perangkat keras dari sisi fisik, ya, input ya seperti ada keyboard, mouse, ya, scanner, itu kan secara perangkat keras. Lalu diproses ya oleh prosesor, ya, nanti keluar output dalam bentuk fisik berupa teks, gambar, video, dan juga bisa berupa musik, suara, ya, itu. Komponen atau piranti lunak, ya, tadi ada piranti kerasnya, piranti lunaknya itu seperti piranti lunak yang memungkinkan perangkat keras untuk melakukan berbagai kegiatan dan membuatnya menjadi mesin serbaguna, ya, itu. Contoh di sini kalau kita lihat piranti lunak, kalau kita lihat secara fisik itu misalkan ada sistem operasi, ada driver, ya, ada program utilitas, ada program aplikasi, ya. Nah itu piranti lunak dilihat dari sisi komponen fisik, ya. Ini selanjutnya kalau kita lihat dari sisi database, ya, ini kaitannya dengan menyimpan data, ya, data yang diproses lalu disimpan, ya, lalu diolah kembali untuk menjadi sebuah informasi. Nah, itu adalah komponen fisik, yang mana di situ juga ditunjang oleh program aplikasi database, ya, seperti Access, Oracle, ya, MySQL. Itu adalah program aplikasi untuk mengolah data atau menyimpan data. Kalau secara fisiknya dari yang bisa kita raba, bisa kita rasakan, ya, fisiknya adalah seperti CD, tape magnetik, hard disk, ya, flash disk, ya. Nah itu. Tapi kalau komponen fisik dari sisi perangkat lunaknya adalah software, ya, software database. Ya, selanjutnya adalah prosedur. Prosedur itu kaitannya dengan aturan-aturan dalam melakukan langkah-langkah yang terstruktur, formal, sesuai standar. Misalkan kita ingin mengoperasikan Microsoft Excel dengan menggunakan rumus formula. Tentunya kita akan menggunakan prosedur-prosedur yang terstruktur, ya. Bagaimana cara membuat data, ya, bagaimana cara menginput data, ya, bagaimana membuat rumus formula. Nah itu ada prosedurnya. Begitu juga dengan cara penggunaan perangkat lunak, cara membuat bahasa pemrograman, baik itu menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, Oracle, dan sebagainya, ya. Ini komponen fisik, ya, contoh prosedur, instruksi penggunaan aplikasi, ya, jelas tadi saya sudah jelaskan. Persiapan data yang akan diolah, instruksi penggunaan komputer. Komponen fisik
dari sisi personil, pelaksana. Nah, pelaksana ini adalah sumber daya manusianya terkait dengan penggunaan dari pengembangan sistem informasi manajemen tersebut. Ini terbagi menjadi dua, ya. Pertama sebagai pengguna, ya, bisa oleh manajer, sekretaris, staf, administrasi. Yang kedua pengembang, developer, programmer, sistem analis dan sebagainya. Jadi ada dua pelaksana. Dia sebagai pemakai, pengguna, dia sebagai pembuat aplikasi, pembuat program aplikasi, ya, itu. Sistem informasi manajemen, kalau kita lihat dari sistem pemrosesannya, ya, fungsi pemrosesannya itu seperti prosesnya, ya, bagaimana proses transaksi di bank, bagaimana proses pendaftaran mahasiswa baru, dan juga mengelola master file. Nah, artinya ada data atau master file yang masih kosong itu nanti diupdate, ya, terus akan berubah terus. Tentu asal muasalnya ini dari master, ya, dari master file. Istilahnya kalau kita sebutkan ini seperti format, ya, format dari data tersebut atau format dari struktur tabel tersebut misalkan. Nah, dari situ nanti bisa juga akan menghasilkan laporan. Dari laporan itu nanti diolah sehingga ada proses permintaan, sehingga ini menjadi sebuah kegiatan proses yang interaktif, ya. Jadi ada data lalu diproses, ya. Setelah diproses itu nanti kan ada sebuah kegiatan transaksi, ada sebuah kegiatan pengelolaan data, ada sebuah kegiatan permintaan data, ya, sehingga ini ada interaktif antara pengguna dengan sistem tersebut, ya. Fungsi pemrosesan seperti memproses transaksi, ya, ini jelas, ya, seperti saya sudah jelaskan, transaksi pembelian, transaksi sales, proses produksi dan sebagainya. Fungsi dari pemrosesan, nah ini kalau lihat dari diagramnya, ya, ada transaksi, terus ada file, ada proses transaksinya, ya, sehingga menghasilkan sebuah dokumen transaksi. Fungsi pemrosesan, ya, ini kaitannya dengan mengelola master file, ya. Sistem informasi berfungsi untuk mengelola master file dalam suatu organisasi yang disimpan dalam database. Jadi master file ini bersifat permanen, ya, dan historis. Permanen artinya apa? Dia mempunyai sebuah file yang tetap dan mempunyai histori. Hari ini diupdate, besok diupdate, besoknya diupdate, itu nanti akan punya histori. Dari awal dia berupa sebuah data kosong, lalu diisi, diinput, diproses terus, ya, sampai bertahun-tahun hingga dia punya histori, ya, itu. Jadi jelas di sini bahwa ketika sistem informasi menjalankan fungsi pemrosesan transaksi, master file harus diperbarui untuk menunjukkan kondisi terkini organisasi, ya, itu. Ya, itu master file. Sama seperti kita mempunyai rumah baru yang belum diisi, masih kosong, ya, belum ada furniture, belum ada aksesoris barang-barang di dalam rumah, itu masih kosong. Ah, itu master file. Nah, setelah rumah itu diisi, nanti ada furniture, ada barang-barang elektronik, ada aksesoris rumah lainnya, itu adalah sebuah histori, ya, itu. Tetap master file-nya adalah permanen, ya, rumah tersebut. Nah, itu contohnya, ya. Nah, ini fungsi pemrosesan, ya, ada master file change, ya, transaction data, master file, update master file, upload master file. Jadi jelas di sini. Ini adalah sebuah diagram pengolahan master file. Dari data yang kosong, ya, lalu diadakan sebuah transaksi, lalu master file itu berubah, ya, isinya, ya, tadi kosong menjadi file yang mempunyai data, lalu nanti master file itu akan mempunyai history.
update ya. Fungsi pemrosesan ini jelas menghasilkan sebuah laporan, entah itu laporan keuangan ya, laporan transaksi ya, laporan laba rugi ya, laporan dari pelaksanaan operasional dan sebagainya. Tentu laporan ini ada punya jenjang, laporan secara per harian, per jam, bulan, tahun dan sebagainya ya. Ini fungsi pemrosesan ya, ada file, ada prepare report ya, terus ada reportnya. Fungsi pemrosesan tentu adalah untuk memproses inquiry, memproses permintaan, pencarian data ya, sehingga informasi tersebut mampu menghasilkan sebuah keputusan, baik itu keputusan yang sifatnya operasional, manajerial maupun strategik ya. Nah, ini fungsi pemrosesan ya, ada handle inquiry ya. Handle inquiry, bagaimana dia menangani permintaan dari masing-masing permintaan dari user ya. Nah, fungsi pemrosesan ya, kalau kita lihat di sini adalah pertama agar tersusun atas aplikasi yang didesain untuk mendukung perencanaan, analisis dan pengambilan keputusan di organisasi, agar terjadi sebuah interaktif antara pengguna dengan sistem tersebut ya, antara pengguna dengan data tersebut ya, itu ya. Nah, ini fungsi pemrosesan, intinya adalah untuk mengambil sebuah keputusan ya. Ada data diproses, lalu proses itu menghasilkan sebuah informasi, sehingga informasi itu menjadi sebuah kegiatan yang interaktif berdasarkan permintaan, baik itu dari mesin maupun dari manusia. Nah, ini fungsi pemrosesan ya, bagaimana model input dan output itu sebagai sebuah keputusan ya, sistem penjuang keputusan, bisa juga sebagai model keputusan ya, model proses keputusan. Dukungan terhadap pengambilan keputusan ya, selain 5 fungsi pemrosesan juga memiliki fungsi sebagai pendukung terhadap proses pengambilan keputusan ya. Itu jelas ya. Jadi keputusan dapat dihasilkan sesuai dengan struktur yang tersedia untuk mengambil keputusan ya. Ini jadi secara umum struktur itu ya, struktur pengambilan keputusan itu terbagi dua, yang terstruktur dan tidak terstruktur. Terstruktur itu artinya terprogram, sedangkan tidak terstruktur dia tidak terprogram ya. Itu kalau kita lihat lebih detail lagi bahwa keputusan yang terstruktur adalah keputusan yang sifatnya rutinitas, kontinu, selalu ada dalam tiap waktu. Nah, itu terstruktur ya. Itu seperti misalkan keputusan dalam menentukan tanggal keluarnya gaji per bulan. Nah, itu kan dilakukan tiap bulan, terstruktur, pasti tiap bulan akan keluar ya. Itu. Sedangkan struktur yang lain yang kaitannya yang tidak terstruktur ya, kalau kita lihat di sini ya, adalah keputusan ya, atau prosedur-prosedur yang tidak diduga ya, yang mana keputusan itu diambil karena sebuah keputusan yang sifatnya strategis ya. Misalkan pemegang keputusan membuat sebuah pengembangan produk baru ya, itu keputusan yang tidak terstruktur karena ketika ada sebuah studi kasus, ada karena perkembangan tren ya, konsumen yang terjadi pada saat itu ya. Misalkan seperti pandemi COVID-19, ini adalah sebuah gejala yang sifatnya tidak terstruktur, sehingga pemegang keputusan juga harus membuat sebuah keputusan yang tidak terstruktur
Ya, bagaimana perusahaan membuat sebuah keputusan yang tiba-tiba ada pandemi, konsumen menjadi tidak aktif kembali untuk melakukan transaksi, untuk melakukan pembelian. Nah, bagaimana perusahaan membuat sebuah keputusan strategi? Apakah merubah tren atau gaya penjualan, merubah model produk dan sebagainya, berubah model pelayanan, ya. Nah, itu tidak terstruktur, ya. Ya, itu salah satu contoh, ya. Nanti bisa dilihat lebih beragam lagi, ya. Level manajemen dan fungsi dalam organisasi, ya. Kalau kita lihat ada level perencanaan strategis, level manajerial, level operasional. Ini di session pertama sudah pernah saya singgung bagaimana level perencanaan strategis itu kaitannya dengan keputusan yang sifatnya strategis, yang bisa mempengaruhi pihak intern perusahaan dan eksternal perusahaan. Misalkan keputusan untuk menghentikan produk baru, nah, itu keputusan strategis, ya, pada level strategis. Keputusan untuk menaikkan gaji karyawan, nah, itu adalah keputusan strategis yang mana sebelumnya oleh pemegang keputusan melakukan sebuah analisis keuntungan 5 tahun ke belakang sampai saat ini. Ya, ternyata mendapat profit lebih besar. Ada kenaikan profit, maka dilakukanlah kenaikan gaji bisa. Nah, itu level strategis. Ya. Nah, itu. Ya. Sekarang kita lihat dulu, ya. Oke. Kita lanjut lagi, ya. Tadi level strategis. Nah, sekarang kita lihat level dari sisi manajerial, pengawasan. Ya, manajerial ini kaitannya dengan sebuah level yang kaitannya dengan keputusan untuk melakukan pengawasan. Ya, pengawasan yang dilakukan oleh bagian low level, bagian operasional. Nah, itu. Jadi makanya di sini peranan fungsi dari manajerial, pengawasan manajerial ini mempunyai bagian yang strategis untuk melakukan komunikasi dengan perencanaan strategis dan komunikasi untuk bagian pengawasan operasional. Jadi dia pada level middle. Ya, maka ini bagian manajerial pengawasan ini fungsinya adalah untuk mengontrol, mengawasi kegiatan bagian operasional. Agar apa? Agar sesuai dengan visi misi perusahaan yang sudah ditetapkan oleh bagian perencanaan strategis, ya, pada level strategis. Ya, itu. Ya, level manajemen dan fungsi organisasi, ya, ini masih sama, ya. Jadi bagaimana fungsi yang biasanya terdapat dalam organisasi bisnis antara lain adalah sales, marketing keuangan, akuntansi, human resource, IT, dan sebagainya. Ini adalah level manajemen. Ya, fungsi-fungsi tersebut juga memiliki kebutuhan. Contohnya kebutuhan informasi yang unik dan berbeda dan membutuhkan sistem informasi yang didesain secara khusus untuk mendukung kegiatan. Meski demikian, sistem-sistem tersebut saling terintegrasi untuk mendukung kegiatan organisasi secara keseluruhan. Ya, jadi dari masing-masing level manajemen tersebut tentu mempunyai kebutuhan informasi yang berbeda. Ya, seperti di session pertama sebelumnya bahwa bagian level strategik dia membutuhkan informasi yang hanya pada hal-hal yang sifatnya summary, ya, kumpulan-kumpulan kegiatan yang akan diolah menjadi sebuah keputusan. Ya, profit keuntungan 5 tahun sebelumnya berapa? Lalu dilihat trennya, setelah trennya dilihat ternyata naik setiap tahun itu 1%, maka nanti bagian level strategi akan membuat sebuah keputusan untuk melakukan pengembangan perusahaan. Nah, itu informasi yang dibutuhkan oleh bagian strategis. Beda halnya dengan
level manajemen dari sisi manajerial, middle. Nah, ini informasi tentu yang dibutuhkan adalah bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bagian operasional yang dilakukan dalam setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, agar kinerja dari bagian operasional ini meningkat dengan bantuan teknologi informasi, dengan bantuan mesin, atau dengan bantuan teknologi lainnya. Ya, ini. Ya, ini kita lihat level manajemen dan fungsi organisasi. Ya, di sini ada transaksi, operasional kontrol. Nah, ini kaitannya dengan bagian operasional. Terus ada manajemen kontrol, strategic planning. Ya, ini. Jadi kalau sudah strategic planning itu sudah masuk di top manajemen. Ya. Ya, itu. Jadi jelas ya. Session untuk pertemuan kedua ini ya. Jadi saya akan jelaskan nanti di post test itu ya ada tugas ya. Tugas di emas ya. Itu coba dikerjakan ya. Itu waktunya dari jam 1 sampai jam 5 ya. Itu dibuka post testnya. Tapi durasi waktunya adalah 1 jam. Nah, itu kaitannya dengan komponen ya struktur sistem informasi ya. Jadi kalau misalkan ya saya ambil misalkan di sini ya komponen atau struktur yang ada dalam sebuah sistem informasi manajemen itu terdiri dari komponen fisik, fungsi pemrosesan, dukungan terhadap pengambilan keputusan, kegiatan manajemen, fungsi organisasi. Nah, dikaitkan dengan kegiatan proses bisnis perusahaan, misalkan, ya, perusahaan yang kaitannya dengan bidang atau perusahaan jasa ya, misalkan pendidikan, ya, kampus. Tentu kampus itu mempunyai sebuah komponen fisik, ya, itu komponen fisik, ya. Kalau kita lihat di sini, dia tentu kampus itu punya perangkat keras, software, database, prosedur, operating personal pelaksana, hardware. Tentu masing-masing kampus punya komputer, lab, ya, lab aplikasi komputer, ya, lab jaringan komputer, ya, lab pemrograman, ya, dan sebagainya. Dan juga tentu punya software, ya. Nah, dari situ coba jelaskan apa saja yang ada di dalam sebuah organisasi, misalkan universitas atau kampus, dari sisi hardware-nya, ya, software-nya apa, database-nya bagaimana, ya, prosedurnya bagaimana, ya. Nah, tentunya nih prosedur yang kaitannya dengan bagaimana cara merawat perangkat keras, software-nya. Nah, buat aja secara umum, ya, secara garis besar bahwa di dalam kampus itu adalah mempunyai perangkat keras, hardware. Yang mana hardware itu ada pada setiap program studi misalkan. Di mana pada program studi masing-masing mempunyai program studi, yang mana program studi itu mempunyai lab-nya masing-masing. Nah, jelasan aja seperti itu. Software-nya juga, ya, misalkan software pada masing-masing jurusan itu terdiri dari untuk jurusan administrasi perkantoran dan sekretaris misalkan, itu ada software Microsoft Office misalkan, ya, terus software Accurate dan sebagainya. Itu salah satu contoh softwarenya. Jadi nggak mesti harus semua, ya, buat jelaskan secara umum saja. Nah, ini dari baru komponen fisik, ya. Terus lagi jelaskan juga fungsi pemrosesannya seperti apa, ya. Nah, berarti nanti dijelaskan, ya, fungsi dari pemrosesannya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, bagaimana, ya, dalam sebuah kampus, ya, universitas itu melakukan sebuah proses transaksi, ya, misalkan transaksi yang kaitan dengan pendaftaran mahasiswa baru. Buat aja satu contoh,
Ya, nggak usah semuanya, satu contoh aja, pendaftaran mahasiswa baru. Apa yang dilakukan proses tersebut? Bagaimana transaksinya? Ya, itu ya. Ini salah satu aja, ya. Jadi nggak mesti harus semuanya, karena banyak sekali. Ya, itu fungsi pemrosesan. Terus juga jelaskan juga bagaimana ya dukungan terhadap pengambilan keputusan ya yang ada pada universitas atau kampus. Nah, jelaskan saja di sini bagaimana dukungan keputusannya. Ya, dia di situ. Ya, di situ ada dukungan keputusan yang sifatnya terstruktur, yang tidak terstruktur. Yang terstruktur contohnya pengambilan keputusan yang kaitannya dengan penentuan ujian tengah semester, misalnya penentuan ujian akhir semester, penentuan jadwal wisuda. Nah, itu kan terstruktur, ada dalam setiap tahun. Ya, itu. Yang tidak terstruktur apa? Yang ada dalam sebuah kampus. Misalkan keputusan belajar daring untuk semua mahasiswa di masa pandemi. Nah, itu kan tidak terstruktur. Ya, sesuatu yang tiba-tiba terjadi sehingga pihak manajemen kampus melakukan sebuah keputusan yang tidak terstruktur. Ya, itu ya, ini sifat dari pengambilan keputusannya. Terus juga level manajemen dan fungsi organisasinya. Ya, level manajemen untuk perencanaan strategis. Dilihat level perencanaan strategisnya seperti apa. Siapa orang-orang yang ada dalam level strategis? Rektor misalkan ya di situ. Terus juga di situ ada wakil rektor. Nah, itu kan orang-orang dalam pada level strategis. Dari sisi level pengawasan manajerial. Ya, siapa di sini ya mungkin dilakukan oleh dekan ya dekan itu mengawasi masing-masing fakultas. Di dalam fakultas itu nanti ada kepala program studi ya. Nah, itu kan level manajerialnya. Kepala program studi melakukan sebuah kegiatan operasional pengajaran, pembelajaran, komunikasi antara mahasiswa ya, baik yang sifatnya akademik maupun non akademik. Ya, itu ya untuk level organisasinya ya. Nah, itu sudah. Jadi itu contoh ya bagaimana struktur sistem informasi manajemen untuk studi kasus universitas atau kampus. Nah, beda lagi ya bagaimana struktur sistem informasi manajemen untuk misalkan ya rumah sakit ya, terus untuk perusahaan produksi, misalkan untuk pembuat biskuit, memproduksi biskuit. Nah, itu bagaimana ya struktur dari sistem informasi manajemennya ya. Nah, itu dijelaskan saja ya secara umum ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya mengenai struktur SIM dari kampus. Oke ya, session untuk pertemuan session kedua ini saya akhiri ya. Sampai ketemu lagi ya di session 3. Jangan lupa ya dikerjakan pretestnya ya, dimulai dari jam 1 sampai jam 3, dan juga post-testnya dimulai dari jam 1 sampai jam 3. Untuk kelas A, untuk kelas B dan kelas C sama ya waktu pengerjaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.